Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa dirinya akan memenuhi panggilan KPK pada 13 Januari 2025 mendatang. Dirinya mengaku telah menerima surat pemanggilan dan akan menghadiri pemanggilan tersebut. Dalam konferensi pers HUT PDIP ke-52 di kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menyinggung perihal penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu PAW buronan Harun Masiku. Hasto Kristianto menyebut dirinya telah menerima surat pemanggilan dari KPK untuk pemeriksaan tanggal 13 Januari 2025 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Lantas, apakah Hasto Kristianto benar ditargetkan untuk ditahan sebelum pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan 2025 mendatang? Tim TV One mengabarkan. Sebelumnya marilah kita berikan salam pusat buat kita. Merdeka! 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 Ya pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap memenuhi panggilan KPK pada 13 Januari mendatang untuk diperiksa sebagai tersangka kasus Harun Masiku. Dan ternyata ini Hasto kembali menegaskan sikapnya atas kasus suap yang menjeratnya saat ini. Dan bahwa saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025. Pada jam 10, dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami keseluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi. Ya, drama politisasi antara KPK dan juga PDIP tampaknya terus bergulir. Bola panasnya terus bergulir dan kita akan memperbincangkannya bersama narasumber kita di studio. Sudah hadir Bapak-bapak, di sini ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, sehat ya, Bang? Oke, kemudian ada Bang Yohanes Oberlintoning, kuasa hukum Tobing, mohon maaf, kuasa hukum Hasto Kristianto. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Jo. Pagi, Mbak. Kemudian seperti biasa ada Bang Henry Satrio, analis politik kita. Selamat pagi, Bang Hensat. Selamat pagi, Philip. Pagi. Oke, kita kan pertama menanyakan nih tentang kemarin kan baru aja konflik nih, Bang Jo juga ada di sana. Sebenarnya apa nih yang sedang disiapkan oleh PDIP sendiri? Sudah menyampaikan bahwa Mas Hasto ini memang siap dipanggil pada tanggal 13 Januari. Tapi kenapa ditarget sebelum Kongres PDIP, Bang? Ya, jadi kami memang jujur sudah capek ya dengan situasi persoalan ini ya. Ini sudah lebih dari 5 tahun. Jadi sepertinya memang ini seperti udah drama Korea nih. Drama Korea yang terus berjilid-jilid hingga habis-habis, ya kan? Mulai sebelum pilkada sampai kepada Pilpres, ya kan? Jadi memang kalau Pak Hasto ini lancang soal bicara pilkada, bicara Pilpres, soal penegakan hukum, penegakan demokrasi, menjaga konstitusi, ya udah nih. Pokoknya langsung buka drama mengenai Harun Masiku. Bicara tegas, pokoknya buka Harun Masiku. Nah, jadi drama-drama yang berjilid-jilid ini membuat kami memang sungguh capek. Maka sesungguhnya kami mendorong KPK, ayo dong tuntaskan dong persoalan ini kan, selesaikan dengan baik. Jangan KPK ini dipergunakan untuk menjadi alat kekuasaan untuk melawan, menghantam-hantam musuh-musuh politik. Nah jadi itu kan nggak baik kan, nggak baik sekali. Nah jadi jangan karena ketidakmampuan KPK untuk menyelesaikan perkara ini, karena ketidakmampuan KPK untuk mencari di mana Harun Masiku, jangan dong Pak Hasto atau kita PDI Perjuangan yang dibikin jadi bulan-bulanan, dibikin pesakitan. Jadi kita mendukung soal penegakan hukum ini kan. Nah karena soal adanya juga sprindik yang baru,
sampai dijadikan Pak Hasto jadi tersangka, ini bagi kami juga ini bagian daripada kriminalisasi, bagian dari tadi drama politik yang sedang dimainkan. Ya kan, apa coba? Pada putusan pengadilan itu sudah berjalan, Mbak, dari pengadilan negeri sampai kasasi Mahkamah Agung. Para terdakwa ini sudah bebas, sudah menjadi terpidana sekarang. Kemarin Saudara Wahyu Setiawan sudah diperiksa tuh, kembali lagi di KPK. Kemarin juga Saudari Tio juga sudah diperiksa. Toh juga masih pada ketetapan sesuai dengan berita acara yang pernah dipersidangkan di pengadilan. Lah terus bukti baru apa yang ditemukan gitu kan? Jadi artinya sementara kan kita menjunjung tinggi soal kepastian hukum. Ya kan, jadi kalau sudah ingkrah bahwa memang dalam persidangan itu, saya membaca pada putusan pengadilan terhadap Wahyu Setiawan dengan Saudari Tio di halaman 160 sampai 167 itu satu pun tak ada kaitannya dengan Saudara Hasto ini. Mereka mengakui bahwa duit yang mulai dari 850 juta yang mereka bagi-bagi sampai 400 juta itu diakuin semua, itu dari Harun Masiku. Bang, tapi ditargetkan itu kan artinya ini sudah direncanakan dan kemudian ini ada suatu tuduhan bahwa ini upaya untuk mengembosi PDI Perjuangan. Sebenarnya siapa yang kemudian diuntungkan dengan ditetapkannya status tersangka Hasto Kristianto? Nah, saya kan penasihat hukumnya Pak Hasto. Jadi saya bicara dari kerangka hukumnya dong. Kan gitu ya. Nah, soal hari ini kita ditargetkan, ya maka kami menyadari kalau pandangan secara dari politik, ya memang partai kami ini sedang dibidik. Ya kan, kami hari ini tanggal 10 ini kami akan hari ulang tahun PD Perjuangan hari ini, yang kita 2-3 bulan ke depan mau persiapan mau kongres nih. Jadi seperti kata Ibu Ketua Umum, memang ini partai kami ini sedang di-out nih. Jadi memang sedang ada yang bermain. Ini pokoknya melumpuhkan PD Perjuangan ini harus lewat Pak Hasto ini dulu. Baik. Lumpuhkan PD Perjuangan ini lewat Pak Hasto supaya nanti di kongres ini bisa direbut kembali. Tentu ada yang diuntungkan dong kalau soal mengenai itu. Udah pasti ada yang diuntungkan. Ya udah pasti, saya kira publik Baik, juga tahu. ini, Abang ini tahu itu untuk menjawab itu. Berarti ini sejalan dengan apa yang pernah disinggung oleh Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa memang ada pihak yang ingin mengaut-ngaut PDIP sebelum Kongres PDIP itu terjadi. Kita ke Bang Syal, Bang. Apa sebenarnya dramatisasi yang sedang dilakukan oleh KPK? Benarkah ada dramatisir di situ atau ini sesuai? Adakah kriminalisasi? Adakah politisasi? Bagaimana Abang melihatnya? Saya tidak penyidik KPK ya, tapi saya kan mengadvokasi kawan-kawan ini, apalagi korban-korban TWK. Nah, saya senang Jo mengaku sebagai kuasa hukumnya Hasto, kemudian dia profesional dan proporsional. Bandi, kalau teman-teman mengatakannya kasus kecil, kemudian bicara soal ratusan juta, ini suap. Ada 7 jenis korupsi. Tetapi Anda tahu korban daripada peristiwa ini, Mbak? Ada 2 teman saya lawyer udah korban jadi terpidana. Ada seorang KPU, kemudian jadi korban. Ada juga Bawaslu. Tetapi jangan salah, ada seorang dirjen imigrasi karena kasus ini kemudian copot. Dan juga calon menteri juga kemudian dicekal. Tapi jangan salah, lebih serius, ada teman saya yang saya advokasi, dari cerita mereka 57 pegawai KPK akibatnya kemudian keluar dari KPK, ternyata bersinggungan dengan ini. Tetapi jangan salah, mungkin nanti biar Henset menganalisa kasus Harun Masiku ini. Saya ini sedang mendalami soal daulat rakyat. Ada suara kurang lebih 45.000 yang punya suara kemudian berteriak waktu itu karena dia merasakan tidak adil. Oleh karena itu saya senang kepada Jo. Kalau saya mengatakan kasus ini dalam konteks hukum nggak ada kaitannya kepada PDIP, yang saya sedih adalah teman-teman PDIP menarik kepada PDIP. Lihat, ini kasus kan soal penyelidikan. Jo tahu dia sebagai orang advokat. Instrumen hukum yang saya juga dorong kepada kawan-kawan, segera melakukan pra-peradilan kalau mereka mengatakan tidak cukup bukti. Ini adalah panggung yang bisa kemudian menelanjangi KPK. Namun kalau kita tarik kemarin juga ada aktivis PDIP kemudian meminta akhirnya kepada ketua umumnya mengundurkan diri. Nah, kasus ini ternyata katanya presiden, ternyata katanya menurut Effendi Simbolon,
Ternyata sekarang ini adalah yang melindungi Hasto selama ini Hensat katanya adalah justru Jokowi. Nah, artinya adalah teman-teman ini yang dulu berkuasa akhirnya dari terseret-seret karena teman-teman ini tidak proporsional. Udahlah, Hasto ngomong begini, saya akan bertarung sebagai pejuang. Hasto ini teman saya. Saya malah harus minta Hasto, udahlah Bu, saya melakukan karena terus ini soal penyidikan. Didorong Jo dan teman-teman karena ini adalah pengacara-pengacara baik, saya kenal mereka, untuk bertarung di pengadilan untuk melawan apa yang dilakukan KPK, nggak ada yang lain. Tapi kalau kita analisa ini yang saya bilang, ada 50.000 juga suara yang mau dihilangkan, itulah kasus suap menyuap ini. Memang tidak 1 miliar karena bukan kerugian uang negara. Tetapi suap menyuap dampaknya sampai sekarang ini yang saya bilang, mungkin saja Yasona Bang Hensat sudah dicekal, apakah dia berbeda dengan Dirjen Imigrasi? Apakah juga saya ngeri ini sudah ada nama 2 KONI juga? KPK bilang begini, jangan-jangan dokumen yang dibawa ke Rusia adalah berkaitan, berpotensi juga kena pasal 21. Banyak pihak Andi juga disebut, Andi juga punya dokumen. Andi ini teman dekatnya Jokowi dulu, temennya PDIP banget gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya ini, karena saya sayang PDIP, kalau cara begini teman-teman kemudian membunuh PDIP dan kemudian mencoba menyarat-nyarat PDIP. Sudahlah, Hasto ini kan bukan dijerat, adalah dia melakukan. Kalau tidak bisa begini, kalau teman-teman PDIP kemudian pasang badan, apakah yang katakan penyidik yang bilang ini uang daripada Hasto, kan ini mengerikan nanti KPK kalau sampai nggak bisa dibuktikan. Oleh karena itu saya dorong segera besok, karena beberapa sudah cukup waktunya, segera telanjangi KPK kalau memang mereka tidak ada bukti. Tetapi kalau tidak, akan banyak potensi korban-korban yang sama konstruksi ditempatkan kepada Hasto, obstruction of justice. Gimana Bang Jo tanggapannya? Buka semua. Loh, untuk tanggal 13. soal penegakan hukum harus dong kan? Kepastian hukum itu harus ada, Mas. Maka jangan dibuatkan ini menjadi sandiwara politik yang seperti yang saya sampaikan tadi itu. Harus ada kepastian hukum. Nah, menjadi problem kenapa menjadi dikait-kaitkan ya? Karena ini partai politik. Nah, kemudian coba menjadi catatan di KPK itu, Mbak. Hari ini ada 43 orang menjadi tersangka. Itu bertahun-tahun nasibnya tak jelas. Nasibnya tak jelas, ini soal nama baik orang loh. Ini tersangka ditahan pun tidak, statusnya tidak di SP3. Loh, maka kami menduga ada apa sebenarnya dengan KPK? Ada apa sesungguhnya? Kan jadi gitu yang dimaksud kenapa kasus Hasto yang langsung ditindak? Nah, kalau mau clear dong gini, sekarang kita kan harus buka fair, ya. Itu kan sudah dilaporkan soal penggunaan private jet anaknya mantan presiden itu. Bisa lihat nggak, kita lihat di depan mata kita, mobil Alphard masuk ke bandara, semua barang-barang belanjaan masuk ke mobil Alphard tanpa lihat bea cukai. Loh, itu proses dong. Terus bagaimana di persidangan? Gubernur Maluku itu jelas menyebutkan nama Blok Medan, disebutkan namanya. Sampai sejauh mana? Lo jangan tembang pilih dong. Pak Hasto ini, Mbak, bukan pejabat negara, bukan menteri. Tidak ada kerugian uang negara di sini, gitu loh. Tapi ayo dong, come on. Fair dong. Kan kita kan juga menjunjung demokrasi yang baik, penegakan hukum yang baik. Ini KPK ini kan lahir karena zamannya kita Ibu Megawati jadi presiden. Jangan dong kita dibikin pesakitan. Ayo yang lurus. Nah, maka kami menduga memang ini ada somebody nih yang meremotkan gitu. Jadi ayo kita jaga KPK. KPK masih dibutuhkan di negara ini. Itu dari saya, Mbak. Kita ke Bang Hensat. Bang Hensat mungkin memberikan respons terkait dengan tanggapan dari Bang Jo dan juga tadi Bang Saur. Ini gimana Bang melihatnya? Kenapa ini jadinya seolah-olah PDIP yang mau digembosi, padahal ini adalah kasus dari Hasto Kristianto? Ya, secara politik kan yang kita lihat ini proses sandra menyandra ya. Saya sudah berkali-kali katakan di TV One bahwa yang bisa melakukan politik sandra menyandra itu hanya mantan penguasa dan penguasa baru gitu. Nah, kalau ini kenapa mereka berdua saja yang bisa? Karena catatannya mereka yang punya. Menarik memang pada saat Bang Saur katakan jangan ditarik-tarik PDI Perjuangan ya, itu cocok. Karena kalau ditarik-tarik PDI Perjuangannya, maka ini menjadi case-nya PDI Perjuangan. Padahal mungkin saja ini hanya di ranah pribadi. Karena tanda tangannya nanti akan dibuka tuh bisa lari kemana-mana gitu. Tapi memang case ini sebetulnya kalau memang ada bukti baru, ada file-file baru yang seperti dikatakan Guntur Romli dan lain-lain, kalau mau dibuka aja.
Kalau nggak dibuka nanti jadi fitnah terus gitu ya. Dan kedua yang saya ingin garis bawahi adalah betul, ini kan semua gara-gara satu orang yang namanya Harun Masiku yang sampai hari ini tuh kita nggak tahu dia masih ada atau tidak. Masih di bumi nggak tuh orang, gitu kan? Jadi menurut saya sih dalam case ini di kubunya Pak Hasto silakan pra-peradilan, kemudian KPK segera tuntaskan sehingga ini bisa maju. Kan kita ngelihatnya akhirnya kan jadi kemana-mana tuh. Diungkit-ungkit lah tentang jet pribadi, diungkit-ungkit lagi lah tentang blok-blok Medan, nanti diungkit-ungkit lagi apanya gitu. Bahkan kan tiba-tiba Pak Ahok misalnya jadi saksi kemarin di KPK, kita semua bertanya-tanya, ini jangan-jangan semuanya PDI Perjuangan lagi digembosi nih. Itu tadi yang kata Bang Saur katakan, semuanya jadi seolah-olah ini PDI Perjuangan yang digembosi, padahal case-nya beda-beda. Kalau nggak salah Pak Ahok LNG tuh. Kalau tentang partai politik kadernya diperiksa sih, semua partai politik juga banyak gitu, bukan semua lah ya, banyak kader partai politik lain juga yang diperiksa. Tapi kan kemudian dalam waktu dekat ini kebetulan dua-duanya dari partai politik PDI Perjuangan, Bang. Akhirnya kan semua jadi bertanya-tanya, ada upaya apakah sejauh ini? Ya makanya menurut saya dibuka aja semua lah. Iya. Kita jadi Tahan dulu dong. Ya, Kita akan jawab dan kita akan bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Bang Hensa. Bang, Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka KPK bahwa ini kan ranah pribadi. Kemudian PDI Perjuangan merasa ini upaya digembosi. Tanggapannya seperti apa? Iya, makanya yang bicara bahwa PDI Perjuangan yang digembosi itu yang menurut saya berusaha menarik kasusnya Hasto ini ke dalam lingkup partai. Yang harusnya tidak dilakukan ya. Sebetulnya harus ada satu klarifikasi lagi nih Bang Jo. Ada salah satu media nasional itu menulis bahwa kira-kira Pak Hasto ini oke aja mundur dari Sekjen PDI Perjuangan asal kasusnya ini berhenti. Benar atau tidak tuh anggapan seperti itu? Karena kalau memang anggapan itu benar ya, dan itu dicitrakan masyarakat itu benar, maka secara politik itu sangat melemahkan PDI Perjuangan dan akhirnya memang ujung-ujungnya adalah untuk penghentian kasus. Kan pertanyaan besarnya dalam case ini adalah kenapa kemudian baru dibuka lagi kasus ini setelah PDI Perjuangan tidak lagi berkuasa. Kan semuanya sudah masuk penjara semua kan, sudah selesai juga. Ada timeline yang panjang ya Bang ya? Iya, terus kemudian ini dibuka seolah-olah ini adalah sebuah kasus baru yang harus segera diselesaikan. Makanya beberapa variabel dalam kasus ini secara politik itu sangat mengganggu sekali. Nah, apakah yang tadi saya sampaikan itu kalau memang ternyata benar seperti itu, maka tarik-menariknya sebetulnya lagi-lagi ada di pribadi, bukan di partai secara keseluruhan. Nah, bagaimana sebetulnya dampaknya di PDI Perjuangan? PDI Perjuangan sejak masa Orde Baru, maksudnya namanya PDI sejak Ibu Mega lah yang memimpin, selalu mengambil langkah-langkah hukum. Artinya perjuangannya itu perjuangan hukum, bukan perjuangan politik kalau menghadapi tekanan-tekanan seperti ini. Pada saat Ibu Mega ditekan Orba juga, yang diambil adalah perjuangan hukum. Nah yang sekarang ini, mestinya yang diambil oleh PDI Perjuangan adalah perjuangan hukum, bukan perjuangan politik. Perjuangan politik itu adanya ya itu, tawar-menawar, sandra-sandraan gitu ya. Nah ini yang menurut saya agak beda sih dengan PDI Perjuangan yang lalu-lalu ya. Tapi menurut saya, mestinya kasus ini segera selesai bila kemudian KPK memang ada keinginan menyelesaikan kasus ini dalam lingkup ranah hukum dan tidak lagi ditarik ke ranah politik. Ini kalau ditarik ke ranah politik nggak selesai. Namanya kartu truf itu cuma dibuka di ujung-ujung permainan. Nggak ada kartu truf itu dibukanya di awal-awal permainan. Pasti semuanya keluarin kartu kecil terus. Kalau main cangkulan gitu kan, keluarin kartu kecil terus. Kartu trufnya terakhir. Terus kita mau sampai kapan nih? Mau nunggu 2029? Saya kayak gini terus gitu. Jadi artinya memang menurut saya bebannya bukan di PDI Perjuangan sekarang. Harusnya di KPK. Jadi KPK mesti selesaikan ini supaya memang case-nya clear gitu ya. Tidak ada lagi dan semua pertanyaan-pertanyaan itu dijawab. Benar nggak ini jadi masuk ke ranah pribadinya Hasto? Ada tawar-menawar posisi sekjen kah? Kemudian
benarkah Harun Masiku masih ada di bumi atau tidak gitu. Case-nya ini mau sampai seberapa jauh dan lain-lain. Karena menurut saya mesti move on lah. Tapi kalau memang nunggu-tungguan buka kartu truf, ya ini tergantung berapa lama pertandingan kompetisi ini. Kartunya nggak akan terus-terusan dibuka. Mau Ibu Koni bilang ini ada di Rusia lah dokumennya, mau dikatakan Gutur Rom dibuka-bukaan, ya ujung-ujungnya memang hanya politik sandra-menyandra gitu. Nyaman nggak pemerintah atau penguasa baru saat ini masuk dalam sebuah permainan sandra-menyandra ini? Kalau menurut saya sih itu gitu, dan sangat baik kalau tidak ditarik ke ranah partai sebetulnya. Iya, sebelum ke Bang Saur mungkin langsung direspon oleh Bang Jo ya tadi dari Bang Hensan. Ya, jadi betul Bang Hersan, itu terkonfirmasi loh. Jadi sesungguhnya memang apa sih puncak dari persoalan yang ada ini? Puncaknya itu ya dipecat 3 kader ini, itu puncaknya. Terkonfirmasi yang mau dipecat akan diumumkan tanggal 17. Cerita punya cerita, karena KPK yang akan mau dilantik akan segera. Nah, maka sikap PD Perjuangan melebihi dulu untuk mengumumkan pemecatan itu sebelum tanggal 17. Sebelum tanggal pengumuman pemecatan itu Pak Hasto itu didatangin seseorang, oknum jenderal. Didatangin, jangan dilakukan, menyampaikan pesan jangan dilakukan pemecatan itu. Ya, kalau saudara lakukan pemecatan itu, saudara akan dijadikan tersangka. Ini clear. Itu disampaikan oleh Pak Hasto sendiri? Disampaikan langsung. Loh, kan beliau yang menyampaikan ke kita. Disampaikan ke saya juga. Nah, jadi artinya, maka kami jadi bingung nih. Mana yang seharusnya kerangka hukum yang harus, kaidah-kaidah hukum yang kita lakukan, saya sebagai penasihat hukum, sebagai advokat. Terus sementara kita lagi berjuang untuk kepastian hukum, penegakan hukum, lah ini kita dicawe-cawe terus ini. Kenapa nggak dibuka aja fakta-fakta itu, Bang? Maka saya setuju dengan Bang Saur tadi, kan kaidah hukum yang mau kita lakukan ada pra-peradilan. Ini kan banyak, ini melaporkan orang-orang yang tidak profesional terhadap Dewas atau memang diduga ada pelanggaran ke institusi terkait atau ke Komnas HAM. Ini semua upaya kita lakukan. Jadi kembali lagi memang apa sih hukum ini? Ya di atasnya ada politik. Nah kan ketika kita melakukan yang pasti mengenai kepastian hukum, nah ini ada yang bermain. Jadi untuk partai kami itu memang di out-out, memang ada yang cawe-cawe, dan itu bisa kita rasakan, gitu loh, gitu Mbak. Nah. Tapi menjawab pertanyaan dari Bang Henry tadi, apakah memang betul isu jika memang Pak Hasto bersedia mundur maka dia tidak akan jadi tersangka? Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Satu, mundur aja, saudara tidak dijadikan tersangka. Terus yang kemudian jangan umumkan pemecatan itu. Lalu terus apa itu namanya? Iya kan? Jadi memang ini nggak ada urusannya. Jadi kata Ibu Ketua Umum, partai kami ini sedang di out-out. Memang apa sih motor paling kuat untuk menggerakkan partai ini siapa sih? Sekjen. Sekjen ini kan cukup taktis nih, mengurusi seluruh DPC di seluruh Republik ini, ya kan? Bagaimana menjalankan roda partai, berjalannya kebijakan-kebijakan Ketua Umum. Nah jadi memang motornya harus lewat sini nih untuk melumpuhkan PD Perjuangan ini, ya harus lewat Sekjen ini dulu. Iya, berarti terkonfirmasi tadi pertanyaannya, Bang. Ya, clear. Di tengah kita mau kongres, Bang. Itu clear itu. Baik, kita ke Bang Saur, mungkin tanggapannya. Menurut saya ya, pertama begini. Saya mau merespon soal yang dibilang jenderal. Bagaimana seorang, katakanlah polisi, saya sebut nih, mesti akan saya kejar kalau ada orangnya, saya akan buat laporan nih. Bagaimana seorang katanya sekjen partai yang sangat besar kemudian bisa diancam oleh seorang polisi? Oke. Kalau mungkin, ya, saya kan main logika nih. Kalau ada kepada orang ini kemudian ada yang lain diancam. Bagaimana ada Saur Siagian bisa diancam? Saya waktu laporkan Sambo, macam-macam datang gerombolan ke rumah saya. Status saya waktu saya buat mau doa lilin di mall, datang segerombolan dari Polda. Tiba-tiba di bawah ada teman saya DPR ke rumah. Saya bilang, tiba-tiba foto-fotonya ini siapa? Saya bilang, ini nih status saya nggak mungkin ada bisa melarang saya berdoa. Saya bilang apapun. Saya bilang, akhirnya berdoa saya 5 menit di bundaran itu. Ada. Kemudian macam-macam. Tapi saya bilang, karena ini ada proses hukum, ketika saya laporkan Sambo, nggak ada menerima, takut. Terus saya bilang begini, kalau Sambo bisa mematikan Yosua, kalau kalian tidak terima, masalahnya adalah kalau juga kalian tidak mau tunduk kepada atasanmu, kamu juga bisa korban. Kepentingan Saur Siagian tidak ada di Sambo.
Saya pernah klien saya, Pak Ensa, ditempatkan tersangka. Nih, saya katakan nih, sekarang di Jenderal di Mabes Polri. Dasarnya sudah perdata. Saya teriak, saya ini ada jenderal di sana, dan jenderal itu sekarang Kapolda. Saya nggak sebut namanya, karena dia akhirnya mengaku salah dan kasus nggak disangkakan. Maksud saya begini, seorang sekjen partai, ini juga bisa menjadera polisi kan? Saya minta Jo kepada saya akan menawarkan diri saya untuk mengejar polisi buruk ini kalau itu betul. Tapi sebaliknya Pak Ensa, kalau tidak benar, sama dengan kawan-kawan nih, bawa dokumen katanya ke Rusia. Coba bayangkan, seorang partai nasionalis yang semua sebagian teman saya, kemudian membawa negara Rusia, ada apa? Nah, kalau itu berkaitan kepada kasus ini kata penyidik KPK, Prof. Koni ini saya kagum analisisnya. Bisa kena dia obstruction of justice. Disebut lagi Andi Jayanto. Padahal Andi ketua timnya dulu Jokowi, yang mereka itu menikmati. Saya adalah yang paling sedih, Pak Philip, soal kasus daripada KPK. Saya mau relawan Jokowi waktu itu adalah untuk memperkuat daripada KPK. Tapi saya harus bertarung, saya bilang. Teman saya, 57 atas nama TWK, kemudian korban. Untuk penguatan KPK. KPK itu hancur di bawah Firly Bahuri, di mana teman-teman PDIP yang saat itu berjuang atau penguasanya atau yang memerintah. Nah, oleh karena itu, setelah tidak lagi Firly Bahuri, itu yang kita minta sekarang dia obstruction of justice. Saya setuju. Ini juga harus diseret. Bukan saja kasusnya yang diduga menyangkut ini, yang juga pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Nah, siapa memerintah pada saat itu? Kawan-kawan ini, kenapa kawan-kawan ini tidak mengingatkan gitu loh? Itu maksud saya, di publik sekarang ini, mereka udah berantem satu dengan yang lain. Iya, biar bagaimanapun kan, mereka ini memfasilitasi dulu Jokowi, yang sudah ada calon dulu wali kota Solo, mereka terabas. Tiba-tiba ada orang yang tidak punya pengalaman, begitu juga di Medan. Yang salah siapa? Bukan Hensat, bukan Saur. Tapi teman-teman PDIP memperlakukan khusus yang barangkali tidak alamiah ini. Kemudian siapa yang jadi disalahkan pada saat ini? Ini maksud saya, udahlah. Ini kan sudah proses hukum nih. Ya. Hasto sudah mengatakan, mengutip Soekarno. Yang seperti dibilang, wah kita hormat, tapi kalau kemudian lagi tarik lagi PDIP, teman-teman PDIP lagi, masa sekelas Hasto, kemudian mau menyeret partai sekelas ini gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau memang ada itu juga kan polisi tidak benar. Sama dengan kemarin tuh, Pak Ensa. Ada seorang korban PIK 3 yang mengaku korban aguan. Saya datangi Doviri, ini pasti Pak Wakapolri datang nih. Pak Doviri, benar nggak ini? Namanya ada pengusaha, polisi itu adalah antek-anteknya pengusaha ini. Dibilang Bang Saur nih, ini Pak Doviri dengar nih. Polisi ini kuat, Pak. Setidaknya Doviri tidak bisa diintervensi kalau emang tidak ada dasar hukum. Saya juga spare dong. Ya. Tetapi jangan juga kemudian kita terselubung, semua tertarik lagi. Akibatnya apa? Teman-teman, saya kalau nggak benar, saya akan ketemu sama Pak Doviri. Ini anak nakal nih, datang. Siap Bang, sama dengan KPK kemarin. Kalau kalian ada tersangka gubernur, kalsel. Nggak benar. Sekarang kenapa kalian stop? Bila perlu kalian mengundurkan diri didengar itu ini. Baik. Jadi kita fair gitu. Tahu oknumnya siapa akan segera dilaporkan ya. Bang Hensat mungkin langsung ditanggapi bahwa ada oknum yang memberikan ancaman langsung kepada Hasto dan itu dibenarkan oleh Bang Jo. Nah kalau memang begitu kan dibuka aja. Kan kalau kasus ancam-mengancam disuruh mundur kan terjadi juga di salah satu partai terbesar, malah ketua umumnya kan ceritanya begitu. Jelas itu. Jadi kalau memang kebiasaan di negeri ini begitu kan harus dihentikan. Kalau kata Bang Saur tadi diselesaikan secara hukum, saya setuju. Tadi saya sudah katakan bahwa kebiasaan PDI Perjuangan itu berjuangnya adalah berjuang lewat langkah hukum, bukan langkah politik. Nah ini kan yang sedang dicoba diambil nih seperti langkah politik. Kita semua tahu lah, pada saat Pak Jokowi jadi presiden, PDI Perjuangan menikmati. Pada saat PDI Perjuangan berkuasa, Pak Jokowi dan keluarga juga menikmati. Nah, jangan kemudian hari ini kan antara mantan penguasa dan penguasa nih, gitu ya. Kemudian jadi seperti sandera-sanderaan, tunggu-tungguan kapan ngeluarin kartu trufnya. Nggak selesai. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol nih, ini mungkin Bang Sohar bisa tanggapi. Terjadi perbincangan di warung kopi, kita kan tebak-tebakan, ini kasusnya Hasto mau gimana nih? Akhirnya kita nebaknya semua, ini gantung semua, nggak selesai. Emang begini aja udah namanya pertandingan
buka-bukaan kartu kan. Nah kalau begini terus yang dirugikan siapa? Kalau ditarik PDI Perjuangan, ya PDI Perjuangan yang rugi. Jadi menurut saya itu sudah tepat masuk ke jalur perjuangan hukum, masuk ke pra-peradilan, ya kita lihat aja ujungnya gimana. Kalau memang di test case ternyata KPK juga tidak bisa menemukan Harun Masiku, kalau memang Harun Masiku ini menjadi kunci dari bayang-bayang apakah ini kasus politik atau kasus hukum, ya sebaiknya memang KPK langsung ngambil langkah tegas. Ini arahnya diselesaikan, digantung, atau memang udah dianggap nggak ada gitu. Saya nggak tahu deh itu langkah tegas apa enggak gitu ya. Tapi yang jelas adalah banyak hal yang sebetulnya hari ini Indonesia perlu perhatian khusus juga gitu. Jadi bukan tentang case ini, tapi selamat ulang tahun buat PDI Perjuangan hari ini ulang tahun. Wah, selamat ulang tahun. Merdeka gitu loh. Hari ini merayakan ulang ya. tahun Ya, ulang tahun. Nanti ya. Ya, dong. Dan menarik bagaimana tanggung, kata tanggung kalau kata Bang Esa, berani nggak dibuka sampai habis. Tentunya kita akan lihat bagaimana tanggal 13 Januari nanti Pak Hasto akan memenuhi panggilan dari KPK untuk kedua, dan apakah semua akan dibuka sesuai dengan prediksi Bang Hensa. Terima kasih Bang Henry Satrio atas waktunya, dan juga Bang Johannes Oberlin Tobing atas waktunya pada pagi hari ini. Tobing, udah benar ya? Soalnya dia nggak bisa kalau udah Tobing itu tersinggung itu problemnya. Dan juga Bang Bang Sar juga. Johannes, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu ya. Sehat selalu ya.